cakap aku nak ajak aku lah 15 minit ni main peti otak ke. Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas atau menceritakan sebuah kisah mistis di suatu tempat. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it guys. Berbicara tentang cerita mistis, keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah, dan konon banyak kisah horor Alas Roban yang berada di masyarakat Indonesia, mulai dari tempat pembuangan mayat hingga tempat pembuangan jin. Konon jalur yang dilewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor, dan dikutip dari berbagai sumber, supir bus yang mana warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban, dan konon ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Dan terlebih lagi, jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Dan hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban, dan cerita ini, keberadaan bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban, yang mana pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih lagi ketika jalur tersebut diguyur air hujan. Merasakan sebuah keanehan yang mana akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang untuk melihat ke belakang pada saat berada di Alas Roban, karena hal itu akan menjadikan sesuatu hal yang buruk. Dan benar saja, saat pengendara motor tersebut melihat ke belakang, yang dia lihat adalah
bus yang usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat menyeramkan dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Dan melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya, namun bus tersebut tanpa ikut ngegas mempercepat lajunya. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya sampai sampai suatu saat bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor tersebut. Bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Mitos pulung gantung kerap dipercaya sebagai penyebab kejadian bunuh diri, dan terlebih lagi oleh sebagian masyarakat Gunung Kidul atau Yogyakarta. Keberadaan mitos pulung gantung sebagai penyebab bunuh diri tidak lepas dari cerita mitos keberadaan gelu. Dikutip dari berbagai sumber, gelu merupakan gumpalan tanah yang berbentuk bulat, dan gelu berfungsi sebagai pengganjal jenazah saat dimakamkan. Mitos gelu sendiri diyakini ada di setiap kasus gantung diri. Gelu dapat ditemukan di tempat bawah mayat atau jasad yang tergantung. Namun proses penggalian tanah untuk mencari juga harus ada syaratnya menurut para sesepuh atau pemuka adat masyarakat. Dan syarat yang pertama pencarian gelu adalah dibacakan doa-doa oleh pemuka adat, lalu proses penggalian harus dilakukan langsung sebelum korban gantung diri diturunkan, dan tujuannya agar gelu yang dicari bisa ditemukan. Namun juga tidak sedikit orang yang melakukan penggalian dengan posisi korban yang sudah ditemukan, dan alhasil gelu yang dicari tidak ada. Terkadang gelu yang didapatkan jumlahnya tidak 3, melainkan ada yang didapat 1 atau 2 gelu. Dan pencarian gelu di bawah mayat yang tergantung dipercaya dapat mencegah terjadinya kejadian gantung diri di masa yang akan datang. Dan konon sebagai masyarakat yang percaya, gelu dapat mengusir makhluk yang menjelma menjadi pulung gantung, dan makhluk yang dimaksud memiliki wujud seperti manusia yang berkulit hitam, membusuk dengan darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Sosok seram inilah yang dipercaya menjaga tali yang biasanya digunakan untuk para korban gantung diri. Kisah mistis selanjutnya, keberadaan pasar setan di Gunung Lawu menambah cerita angker tentang gunung ini. Gunung Lawu yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur adalah gunung yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Keberadaan pasar setan Gunung Lawu dikaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal goib, yang mana berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss atau mitos ini diyakini oleh masyarakat setempat yang mempercayai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak mengganggu dengan hal-hal goib tersebut, dan mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika, karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia, melainkan ada makhluk dari dimensi lainnya yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di pasar setan Gunung Lawu. Dan keberadaan pasar setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Dan terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk goib berinteraksi atau bertransaksi. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Dan pasar setan Gunung Lawu ini menjadi wujudnya tidak kasat mata, akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara-suara keramaian seperti ada di pasar. Posisi pasar setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Ceto, dan ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar setan sebenarnya merupakan sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya ada di pasar, bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Dan konon katanya jika mendengar sesuatu, pendaki harus membuang apa saja yang layaknya sedang bertransaksi jual beli
di pasar. Ya sepertinya kayak ada orang yang menawarkan apa dan lo harus ngelempar sesuatu hal yang mungkin bermanfaat atau berguna untuk mereka gitu, atau lo kayak apa ya, masuk aja gitu dengan komunikasi yang ada. Jadi lo bisa apa ya, berinteraksi dengan hal yang agak sedikit kurang logika. Misalkan ketika lo dapat batu, lo ngelempar batu gitu atau apa gitu. Dan ini agak sedikit buat gue kayak kenapa harus mengikuti hal-hal tersebut, karena itu juga bisa dikatakan mitos gitu. Jadi ya ketika lo mendengar atau merasakan hal yang seperti itu, ya udah biarin aja atau jalan gitu aja. So, gimana pendapat kalian dari cerita atau kisah-kisah dari suatu daerah yang sangat amat mengerikan ini? Apakah ada cerita yang sangat amat mengerikan di tempat kalian? So, comment di bawah. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.